Salam damai sejahtera. Saya Ermalinda Sukmawati, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Saya mengampu keperawatan medikal bedah 3 pada mahasiswa semester 4 wajib dengan jumlah 4 SKS. Adapun pencapaian pembelajaran mata kuliah daripada keperawatan medikal bedah 3 ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teori anatomi fisiologi pada sistem muskuloskeletal, persyarafan, integumen, dan persepsi sensori. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pengkajian fisik pada klien dengan masalah pada gangguan sistem muskuloskeletal, persyarafan, integumen, dan persepsi sensori. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan pada sistem muskuloskeletal, persyarafan, integumen, dan persepsi sensori. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat menyusun asuhan keperawatan di tatanan klinik yang berkaitan dengan masalah pada sistem muskuloskeletal, persarafan, integumen, dan persepsi sensori. Dalam penilaian mata kuliah ini terdapat ada 2, yaitu UTS dan UAS. Dalam UTS, dalam ujian ada 50%, sedangkan tugas kelompok 20% pencapaian nilainya, dan yang terakhir adalah pencapaian nilainya adalah tugas mandiri, yaitu 30%. Sedangkan pada UAS, ujian nilainya 50%, sedangkan tugas pribadi 20%, dan yang terakhir adalah tugas mandiri. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Bu. Kita hari ini mempelajari tentang keperawatan medikal bedah. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa dipimpin oleh Marta. Silakan Marta. Sebelum kita mulai belajar ini, kita akan berdoa. Terima kasih atas segala mau belajar semoga orang itu dalam lingkungan dan kesehatan. Hari ini kita lanjut ya, yang minggu kemarin kalian kan sudah mempelajari tentang anatomi dan fisiologi daripada integumen ya. Sudah jelas ya integumen itu bagaimana. Terus kemudian luka ya, luka tahu berapa jenis? Dua ya, luka akut sama luka kronis ya. Hari ini kita mempelajari tentang konsep perawatan luka, dan modern dressing ya. Ulkus kaki diabetes ini kita mempelajari tentang merupakan komplikasi serius yang seringkali dijumpai pada pasien diabetes. Jadi kaki yang mengalami luka ya, yang gangren ya, terus kemudian dia sampai diamputasi, itu karena dia penyebabnya karena diabetes atau penyakit-penyakit yang penyebabnya karena gangguan kardiovaskuler. Nah, dijumpai pada pasien-pasien yaitu pasien gangguan neuropati perifer. Ya, yang dimaksud dengan neuropati perifer itu adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan daripada pembuluh darah. Ya, terus kenapa sarafnya sampai mati? Penyebabnya kenapa? Sehingga dia bisa terjadi ulkus tadi itu. Terus kemudian gangguan pembuluh darah tepi
Ya, gangguan pembuluh darah tepi ini adalah pada gangguan penyebabnya pada pasien-pasien yang mengalami penyakit kardiovaskuler. Ya, nah, atau bisa terjadi karena lupus. Kaki diabetes ini bisa perpaduan karena diabetes juga karena jantung, sehingga menyebabkan pembuluh darah harusnya aliran itu sampai ke kaki ekstremitas bawah itu lancar, ternyata dia tidak bisa lancar, sehingga akhirnya apa? Karena kematian, yaitu tadi neuropati tadi itu, akhirnya pembuluh darahnya tidak berjalan dengan sesuai dengan semestinya. Nah, menurut WHO tahun 2014, ulkus diabetes ini pada pasien diabetes ini mencapai 15%, kemudian 60 sampai 80 diantaranya bisa sembuh. Karena yaitu kenapa bisa sembuh? Yaitu pertama karena dia diobati lukanya, dia taat ya dengan teknik yang baru yaitu dressing. Terus kemudian bisa sembuh karena apa? Dia mentaati yaitu tadi kontrol secara teratur diabetesnya, terus minum obat secara teratur, ya, kemudian dietnya, ya, dietnya 3J, jadwal, jumlah, jenisnya, ya, terus kemudian sedangkan 5 sampai 24% sisanya adalah menjalani amputasi. Karena pasiennya apa? Kok bisa menjalani amputasi? Karena dia tidak mentaati akan dietnya, dia hanya merawat lukanya, sedangkan untuk penyakitnya dia tidak mau ke dokter. Harusnya untuk mengatasi daripada kasus seperti ini, ulkus kaki diabetes ini harus berjalan secara bersama-sama. Jadi ke dokter penyakit dalam atau dokter jantung, ya, dan satunya yaitu kita melakukan tentang perawatan lukanya seirama, gitu aja. Pasien diabetes ini penyebabnya karena yaitu neuropati, kematian pada neuronnya sarafnya, terus kemudian iskemik, penyempitan, sehingga aliran darah itu tidak bisa berjalan. Salah satu fungsinya aliran darah itu kan adalah memberikan oksigen, ya, memberikan oksigen, memberikan nutrisi. Ya, karena adanya hambatan tadi, salah satu dari pada penyakit jantung yang terjadi bisa karena iskemik ini adalah penyakit PJK. Apa itu PJK? Yaitu upaya jantung koroner. Ya. Dan yang terakhir adalah neuroiskemik, jadi perpaduan sarafnya dan juga pembuluh darahnya yang di sekitarnya itu yang akan mengalami kematian. Sehingga dengan adanya penyebabnya 3 ini bisa terjadi, kalau terjadi pasien itu luka, maka bisa terjadi infeksi. Dan proses perjalanan daripada infeksi itu bila tidak ditanggulangi dengan baik, tidak dirawat dengan baik, maka bisa terjadi ulkus diabetes. Ya, dengan ulkus diabetes ini kalau pasien seperti tadi itu ya gangguannya bisa 22 atau 1 ya. Nah, itu kalau seandainya dia tidak bisa diobati 2 sampai 24% terjadi amputasi. Kalau dia dirawat dengan baik, mentaati pola makannya, edukasi kita memberikan dengan baik, kontrol secara teratur, maka apa? Dia bisa sembuh. Ya. Nah, manajemen daripada ulkus kaki diabetes ini meliputi yaitu pertama, 1, kita mengatasi proses patologis yang mendasar. Kenapa? Orang ini kok bisa terjadi luka? Luka diabetes itu bisa sembuh apa enggak? Termasuk penyakit akut atau luka akut atau luka kronis? Luka kronis, yes. Luka kronis, maka kita harus mengatasi ini dulu. Ya, dengan cara kita kolaborasi dengan dokter penyakit
jantung, entah itu pembuluh darahnya atau dia karena diabetesnya. Ya, terus kemudian tingkatkan perfungsi jaringan pembuluh darahnya itu dengan cara pola makan yang kita atur. Ya, terus kemudian kendalikan 3, yaitu perawatan lukanya dengan cara memilih dressing atau balutan yang tepat sesuai dengan jenis daripada lukanya. Ya, dan yang keempat, dalam waktu kita melakukan perawatan luka, jangan ditekan. Biasanya proses granulasi, proses penyembuhan, biasanya lukanya itu biasanya mengembung. Ya toh? Itu biasanya timbul. Nah, kalau timbul itu kita dalam memberikan perawatannya itu kita jangan terlalu menekan. Karena apa? Dengan adanya tekanan itu akan menimbulkan apa? Iskemik di salurannya, sehingga tambah memperdalam luka tersebut dalam proses penyembuhan. Ya, dan jangan lupa yang terakhir itu memberikan edukasi sehubungan dengan penyebabnya dia atau fisiologinya ini. Kenapa? Kalau dia sakitnya diabetes, maka kita kolaborasi dengan dokter penyakit dalam dengan satu, yaitu kontrol tentang diabetesnya. Yang kedua, harus minum obat teratur. Yang ketiga, harus diet secara teratur, 3J, jadwal, jenis, jumlah. Yang keempat, yaitu kita memberikan olahraga. Jenis, jadwal, jumlah ini adalah jenisnya nasi sama dengan kentang, sama dengan jagung, ya, sama dengan ubi jalan, sama dengan roti. Ya, karena apa? Makanan ini yang mengandung karbohidrat. Ya, makanan yang mengandung karbohidrat sehingga dapat mengakibatkan apa? Insulin kita meningkat, gitu ya. Terus kemudian jumlahnya itu sesuai dengan kita kena diabetesnya, ada takarannya. Terus bagaimana kalau seandainya kita lapar lagi? Nah, dengan cara 3 itu nanti yang terakhir jadwalnya, pagi, siang, sore. Di tengah-tengah ini antara pagi ke siang, siang ke sore itu harus lapar kan kita? Nah, di tengah-tengah lapar ini kita harus ada snacknya. Ya, snack itu yang tidak mengandung karbo, entah itu buah atau sayur. Sehingga apa? Tidak akan mempengaruhi gulanya kita naik, meningkat tadi. Ya. Nah, dalam perawatan luka itu berbentuk bermacam-macam dressingnya. Contohnya yaitu pemilihan dressing ini merupakan suatu strategi. Kita sudah tahu tentang penyebabnya. Ya, luka kronis. Berarti orang ini sakitnya karena diabetes atau karena pembuluh darah, penyakit jantung. Ya, kenapa penyakit penyakit jantung itu kok bisa mengakibatkan kalau luka bisa menimbulkan tidak sembuh, akhirnya terjadi nekrosis. Kenapa? Karena kalian tahu seperti pembuluh darah itu kalau kita tidak menjaga makan, kolesterol, ya, akhirnya timbulnya apa? Plak. Dari adanya plak itu akhirnya menyumbat seperti selang ya. Kita punya selang baru, kemudian selang itu kan pertama kita beli selangnya itu bersih, ya tidak ada lumut. Lama kelamaan akhirnya lumut pun terjadi. Ya, dari situ sama dengan pembuluh darah kita. Kalau kita terlalu banyak tidak pernah olahraga, terlalu banyak
makan makanan yang mengandung lemak, ya toh, ya junk food, ya siap saji. Akhirnya apa? Pertama menimbun. Akhirnya lama-lama buntu. Dari buntu itu tadi sehingga mengakibatkan aliran yang harusnya itu bagus, lancar, terhambat. Maka timbullah penyakit PCK, payah jantung koroner tadi. Ya, sehingga kalau payah jantung koroner itu mengalami luka, maka iskemiknya luka itu kenapa? Dia terjadi penyempitan di dalam aliran pembuluh darah. Itu aja sih. Nah, ini adalah dressing dalam mengatasi perawatan luka. Dressing ini macam-macam ya. Itu adalah kalau kita dalam melakukan perawatan, itu kalau kronis dressingnya itu harus tepat, jangan asal-asalan. Ya, itu harus kita yang pintar-pintarnya menentukan. Ya, dressing dengan kasus seperti ini, kalau itu mikrosis, apa yang kita lakukan? Ya, terus kemudian ada kursnya, apa yang kita lakukan? Ya, itu. Nah, ini adalah prinsip daripada dressingnya, yaitu satu, luka kering, maka dilakukan hidrasi, dikasih lembab, ya. Terus kemudian luka yang bereksudat, eksudat tahu? Ada nanahnya, maka dressingnya yang perlu adalah diserat. Kemudian nekrotik, nekrotik itu berarti apa? Jaringannya mati, maka kita lakukan debris deman, diangkat. Terus kemudian kalau itu lukanya adalah terinfeksi, maka kita berikan antimikroba infeksinya tadi supaya mati. Ya, nah konsep perawatan luka ini setelah kita tentukan itu, maka dia apa? Harus moist, ya, moist, harus lembab supaya apa? Tidak terjadi perlukaan. Terus kemudian jenis dan kemampuan daripada terapi topikal ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah manajemen warna lukanya. Dasar lukanya itu apa? Kuning kah? Hitam kah? Ya, hijau kah? Kalau warna dasarnya itu kuning sama hijau, maka apa namanya? Berarti lukanya sudah terinfeksi. Ya, kalau luka itu terinfeksi, maka dressing yang tepat adalah antimikroba. Ya, terus kemudian kalau seandainya sudah timbul granulasi, warnanya itu sudah merah muda, maka kita berikan kembali lagi, yaitu karena sudah kena hidrasi. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang harus kita pegang dalam melakukan perawatan luka. Ya. Nah, contoh daripada warna dasar luka ini, contohnya adalah salep. Pertama adalah salep herbal tea tree oil. Ya. Terus yang kedua adalah sin cream. Kemudian hidroaktif gel atau hidrogel, ini yang banyak sekali dipakai di masyarakat. Contohnya seperti luka bakar, ya, luka kalian habis kena knalpot, ya, habis kena knalpot, yaitu maka diberikanlah hidrogel, ya. Terus kemudian hidrokoloid pasta atau berupa lembaran, ini sama. Ini contohnya seperti ini, jarang di Indonesia.
Ya, terus kemudian diberi madu. Ya, kemudian aloe vera. Aloe vera berapa di mana? Lidah buaya. Yes, good. Di lidah buaya. Ternyata lidah buaya bisa menyembuhkan kalau kita tinggal di pedesaan. Seandainya kita tidak punya dressing seperti ini, hidrogel, semua kita punya ribuan lidah buaya, kita kupas, ya. Kemudian kita kupas yang di dalamnya itu dibersihkan. Sebelumnya lidah buaya kita kupas, dalamnya itu kita ambil. Ya, bisa diobatin pada luka asal apa kesterilan yang kita pegang supaya apa tidak terjadi infeksi. Ya, lanjut. Dan yang ketiga, yang ini adalah bromelan, ini juga jarang. Kemudian enzim papain dan coconut oil. Berarti banyak kenapa? Ya, ini bisa dipakai salah satunya untuk mengetahui daripada warna dasar luka kita yang kita obati. Infeksi kah? Ya, kuning kah? Hijau kah? Hitam kah? Ya, itu yang kita pakai. Terus yang kedua yaitu manajemen eksudat. Berarti kalau eksudat berarti kita apa sih? Ya, absorpsi. Diabsorpsi. Seperti contohnya adalah transparan film, kemudian hidrokoloid lembaran powder, terus kemudian kalsium arginate. Kalsium arginate itu seperti kasur itu, kapas, dan dia bisa menyerap. Terus kemudian hidroselulose, kemudian ini polyurethane foam, ini yang sering dipakai. Yang sering dipakai itu adalah foam ini, namanya biasanya sama arginate ini yang sering dipakai dalam perawatan luka. Terus kemudian kasa. Nah, kasa ini tergantung dari dasar lukanya dulu, ya toh? Nah, kemudian sama kantong stoma. Kantong stoma ini pada pasien ileostomi. Itu yang dipakai. Nah, kemudian manajemen infeksi, yaitu pertama adalah silver ionisate, YK-desomethiodin, terus kemudian hidropompik, kemudian tea tree oil, madu. Jadi madu itu bisa untuk infeksi, juga untuk warna daripada luka, dasar luka bisa digunakan. Tapi yang penting kita harus kesterilan itu yang kita pegang. Nah, macam-macam dressing, foam itu untuk menyerap, kan? Pada pasien eksudat yang mempunyai pus nanah, ya, dia digunakan untuk sebagai luka dengan cairan drainase dari sedikit hingga sedang, ya. Terus keuntungannya untuk yang lembab dan sebagai luka yang terinfeksi. Terus kekurangannya tepinya bisa rekat, jadi dia kering, dapat menimbulkan luka pada lukanya tadi, trauma. Ini contohnya. Terus kemudian hidrokoloid ini adalah digunakan untuk luka yang berwarna. Seperti tadi saya contohkan tadi, ya, untuk orang luka bakar. Terus kemudian untuk orang abses, ya, luka yang terinfeksi, ya. Terus kemudian keuntungannya adalah memberikan kelembapan pada dasar luka sehingga tidak menimbulkan trauma. Terus kemudian kekurangannya adalah tidak dapat digunakan pada luka bakar atau luka yang tertutup pada sekat. Sekat itu adalah contohnya yang menimbulkan luka jaringan-jaringan. Itu tidak perlu digunakan. Terus kemudian dapat mengeluarkan baunya nggak enak, ya. Terus kemudian hidrogel. Nah, ini biasanya yang sering dipakai pada sakit luka-luka, ya.
ini adalah pembalut yang paling bagus dan ini menghasilkan keuntungannya absorpsi besar. Nah, dari sini transparan film ini gunanya untuk pasien adalah untuk luka-luka seperti nekrosis. Nah, kelebihannya dari sini ini adalah transparan film. Dari sini ada pertanyaan adik-adik? Ya. Tadi kan waktu di bagian manajemen tubuh diabetik itu kan ada 5 tahap ya. Yang pertama itu kan atasi proses patologis. Nah, kayak maksudnya dari mengatasi proses patologis itu kira-kira bagaimana ya, dan apakah hal itu tuh benar-benar harus dilakukan pertama kali sebelum melakukan tingkatan perfusi jaringan dan perawatan luka? Ya, oke. Jadi kalau kita untuk patologis itu adalah penyakit yang mendasari daripada kenapa orang ini bisa terjadi luka tadi itu, sehingga bentuknya itu contohnya seperti tadi sudah saya jelaskan, seperti pada pasien diabetes dan pasien jantung. Ya, ada pertanyaan yang kedua? Ya. Tadi kan di perawatan itu ada yang dikatakan bahwa lingkungan yang menjaga dengan lingkungan yang moist dimaksud itu seperti apa? Oke, dalam perawatan luka itu lingkungan moist itu harus dipertahankan. Tujuannya untuk apa? Supaya kasarnya itu lembab, sehingga setelah diberi hidrogel, kemudian kasarnya itu diberikan PZ, diperas, kemudian ditutupkan ke lukanya. Setelah itu dikasih luka kering. Tujuannya untuk apa? Setelah kita mau melakukan perawatan luka kemudian besoknya atau hari itu juga, waktu diangkat itu tidak menimbulkan trauma. Gitu aja. Yes. Oke. Dari sini nanti saya bertanya lagi, mengerti jelasan saya? Jelas? Ada pertanyaan lagi? Yes. Tadi yang kita membahas ada Sudah. Ya. Tadi kan kita membahas ada hidrogen dan transparan film. Jadi itu biasanya digunakan untuk kasus apa saja? Transparan film itu digunakan untuk pasien yang mengalami nekrosis. Jadi dikasih hidrogel, tidak perlu diberi kasar, cukup diberi transparan film. Begitu besoknya kita melakukan perawatan luka langsung terangkat. Jadi tidak usah melakukan debat. Terima kasih adik-adik. Selamat siang.